Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, nasabah korban kasus dugaan pemalsuan bilet deposito di salah satu bank BUMN di Makassar terus menuntut agar uang sebesar 20 miliar 100 juta rupiah miliknya bisa segera dikembalikan. Dan di saat yang sama, Barreskrim Polri telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan bilet deposito di bank BUMN tersebut. Sudah hampir setahun, Hendrik, warga kota Makassar, Sulawesi Selatan ini mencari kejelasan mengenai uang yang didepositokan di salah satu bank milik BUMN di kota ia tinggal. Sampai sekarang, uang sebesar 20 miliar 100 juta rupiah miliknya raib secara misterius dan tak jelas peruntukannya. Hendrik sendiri melakukan deposito pada 2019. Uang sebesar 20 miliar 100 juta rupiah itu sebelumnya disimpan di salah satu bank swasta dan dipindah dengan sistem RTGS ke bank milik pemerintah. Hendrik saat itu tergiur bunga sebesar 8,2% yang disetorkan ke oknum pegawai di anak cabang bank tersebut. Selama deposito berjalan, korban sempat menerima beberapa setoran bunga deposito hingga tahun 2021 berdasarkan laporan rekening koran. Pokoknya yang sekarang ini 20M 100 juta Pak. Itu sudah termasuk, terbagi dari 4 biliar. Ya. itu termasuk bunga semua? Belum termasuk bunga Pak. Itu hanya pokok Pak. 20M 100 juta dari 4 biliar. Itu ya bunga. Sebenarnya menurut saya juga tidak dikatakan ini Pak. Tetapi memang itu mungkin bagi saya Pak ya sebagai orang awam itu adalah produknya mereka. Itu. Pada waktu itu sudah bunga yang tidak masuk. Jadi kami coba pada waktu itu menanyakan dan sekalian untuk mencairkan deposito orang tua kami. Itu. Pengusutan kasus kehilangan dana deposito di salah satu bank milik pemerintah ini memang sudah menjadi perhatian Barreskrim Polri. Bahkan sejak kemarin, Barreskrim telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Kendati demikian, belum ada konfirmasi dari Polri apakah Hendrik adalah salah satu korban yang kasusnya sama dengan tersangka yang telah ditetapkan tersebut. Pasalnya, kasus yang ditangani Barreskrim Polri saat ini berdasarkan atas laporan Bank BUMN tersebut. Kerugian atas kasus ini sementara mencapai 110 miliar rupiah. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, sejauh manakah hasil penyidikan Polri dalam kasus dugaan pemalsuan bilet deposito di salah satu bank BUMN di Makassar? Sudah bergabung Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, Brigjen Pol Helmi Santika. Selamat malam, Pak Jenderal. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Helmi, sampai hari ini total sudah berapa orang, Pak, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan bilet deposito? Sebagaimana sudah diketahui bahwa kami Barreskrim sudah menetapkan yang pertama adalah satu tersangka berinisial MBS, ya, ini sudah kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Kemudian juga sudah melakukan pengembangan pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya pelaku-pelaku lain yang mungkin melakukan aksinya secara bersama-sama atau turut serta melakukan. Nah, ini sedang dalam upaya pengejaran. Ada 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Inisial ST dan R. Peran mereka adalah membantu tersangka MBS dalam membuka rekening, ya, rekening yang dalam tanda kutip fiktif, dalam arti namanya atas nama orang lain dan lain sebagainya, yang diduga untuk menampung uang milik para korban. Pak, jadi 2 tersangka yang membantu MBS itu posisinya sudah ditahan atau masih dikejar tadi, Pak? Masih dikejar. Insya Allah bisa kita dapat dalam waktu dekat. Oke, baik. Pak, bisa disampaikan kembali bagaimana sebetulnya modus operandi yang dijalankan tersangka MBS ini? Ya, MBS berdasarkan hasil penyidikan, keterangan para saksi dan lain sebagainya, ini dia awalnya itu melayani para nasabah dengan istilahnya nasabah prioritas emerald, ya.
sudah biasa melayani, mungkin networking-nya bagus, kemudian menawarkanlah kepada para calon korban untuk bisa atau mau di BNI dengan iming-iming bunga sebagaimana tadi disampaikan sekitar 8,2%. Nah, bunga yang tinggi ini membuat para korban merasa tertarik, kemudian dimasukkan dulu ke dalam rekeningnya, tetapi kemudian di situ MBS itu menyediakan slip penarikan atau slip setoran yang kosong, tetapi sudah ditandatangani oleh para korban. Kemudian dari rekening itu dipindahkan ke rekening yang sudah disiapkan oleh tersangka MBS. Ya, sudah disiapkan oleh tersangka MBS, kemudian diputar. Nah, ini yang sedang dalam penyelidikan kami, ya, karena kita juga ingin menerapkan TPPU atau mungkin aset tracing terhadap hasil kejahatan ini sedang kita lakukan pendalaman. Pak Helmi, pertanyaan saya tadi Bapak katakan tersangka MBS ini menyediakan slip penarikan yang sudah ditandatangani oleh nasabah ya Pak. Bagaimana caranya MBS ini bisa meyakinkan nasabah untuk menandatangani slip penarikan atau setoran tunai yang kosong, padahal itu kan sangat rawan Pak? Ya, ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, kepada para masyarakat, para nasabah perbankan. Ya, jadi apabila ada yang menawarkan untuk menyampaikan untuk bisa mengolah dalam tanda kutip atau mungkin mengeluarkan uang, itu juga supaya bisa lebih hati-hati lagi. Ini kan tadi sudah saya sampaikan, MBS ini biasa melayani para nasabah yang prioritas atau emerald, sehingga hubungannya sudah ada. Nah, hubungan yang baik inilah yang kemudian oleh MBS itu dimanfaatkan untuk melakukan. Oke. Baik, Pak Helmi, berikutnya kita akan membahas berapa sebetulnya jumlah nasabah yang menjadi korban MBS dan berapa total uang yang disetorkan oleh para nasabah ini untuk didepositokan melalui MBS. Kita akan bahas nanti pemirsa, usai jeda. Baik, pemirsa, kita kembali bersama dengan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helmi Santika. Pak Helmi, jadi sampai saat ini berapa Pak jumlah nasabah yang menjadi korban dari tersangka MBS ini dan berapa total dana yang mereka setorkan untuk didepositokan? Kalau dilihat berdasarkan fakta penyidikan, ya memang di sana disebutkan berkisar sekitar total sekitar 110 miliar. Ini dari beberapa deposan, diantaranya adalah saudara R, ya, kemudian saudara AN, saudara HN, termasuk juga saudara IMB. Nah, masing-masing ini kalau tadi saya sebutkan total 110 miliar, memang sudah ada beberapa pengembalian. Contoh misalkan saudara INB ini memasukkan 70 tapi sudah kembali, jadi sisa masih 45. Okay. Kemudian dari saudara H ini 16,5 miliar yang depositokan, tapi sudah dibayar sekitar 3,5. Kemudian saudara R dan A ini masih atau sudah dibayar sebanyak 50 miliar. Kami juga masih lakukan penelusuran, ya, karena uang atau mungkin hasil kejahatan ini mengalir, ya, apakah diberikan aset mungkin kepada pihak-pihak lain. Nah, dari ini kita sudah melakukan pemetaan berbagai macam biliar atau biliar deposito yang fiktif, kemudian slip-slip pembukaan rekening yang ada, kemudian perhiasan dari SDB atau State Deposit Box milik tersangka MBS, dan barang bukti lain, termasuk juga melakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening palsu yang
dibuat oleh tersangka MBS. Pak Helmi, tadi ada deposan atas nama H ya Pak, atau tadi kami sudah menyajikan informasinya. Ada satu deposan atas nama Hendrik Pak di Makassar yang menginginkan uangnya itu kembali 20 miliar 100 juta rupiah. Nah, apakah orang yang dilaporkan oleh saudara Hendrik ini adalah orang yang sama dengan yang Bapak sudah jadikan sebagai tersangka, MBS ini Pak? Maksudnya gimana Pak? Maksudnya? Hendrik ini sebagai korban, bukan sebagai tersangka Pak. Apakah Hendrik adalah korban dari tersangka MBS Pak? Nah, itu baru benar. Jadi memang kita melakukan penelusuran terhadap berapa korbannya, termasuk juga nanti laporan-laporan yang ada di Polda Sulawesi Selatan atau di Makassar. Ini sudah petunjuk pimpinan juga supaya bisa kita pull ke Barreskrim supaya penanganannya lebih efektif dan lebih efisien. Begitu. Baik, Pak Helmi, kemudian soal fasilitas deposito dengan bunga 8,25%. Sebetulnya apakah bunga tersebut memang betul ada 8,25% atau ini akal-akalan juga oleh saudara MBS? Saya rasa kalau untuk yang ini nanti mungkin bertanya kepada pihak bank ya Mbak. Tapi yang jelas iming-iming atau janji yang disampaikan oleh tersangka MBS kepada para tersangkanya, kepada para korbannya ini, para deposannya ini, membuat mereka tertarik untuk ikut menyimpan di bank BRI. Baik, terakhir Pak Helmi, apakah ini hanya oknum bank MBS ini yang bermain bersama dua orang yang sedang dikejar tadi, atau apakah penyidik menemukan ada kelalaian atau maladministrasi secara sistem perbankan di bank BUMN tersebut, Pak? Segala kemungkinan bisa saja terjadi, Pak. Ya. Yang pertama, kalau melihat kami menunjukkan kepada pelakunya dulu. Pelakunya siapa MBS? Apakah dia berbuat sendiri atau secara bersama-sama? Tadi sudah saya sampaikan bahwa dari hasil penyidikan kita kemudian menemukan indikasi dua tersangka baru yang kami duga aksinya membantu atau mungkin turut serta atau mungkin secara bersama-sama dengan tersangka MBS yang saat ini sedang dalam pengejaran. Nah, apakah ada kelalaian dari pihak bank? Segala sesuatu akan tergantung dari fakta-fakta penyidikan yang ada. Kita juga akan mendalami apakah operasional prosedur yang berlaku di bank itu sudah dilalui dengan baik atau tidak. Baik, Dirtipideksus Barreskrim Polri, Brigjen Pol Helmi, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.